Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan diskriminan. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, di sini kita lihat baik soal nomor 6 sampai dengan 10 terlihat berbeda dengan 5 nomor sebelumnya ya. Nah, tapi sama-sama masih kita gunakan rumus diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, untuk soal nomor 6, ketika kita melihat suatu jenis soal ini berbeda, kita jangan langsung menyimpulkan ini sulit ataupun bingung atau panik cara menjawabnya ya. Nah, kita coba pecahkan ini secara pelan-pelan dan kita ubah atau kita bentuk soal ini menjadi suatu persamaan kuadrat. Nah, maka dari itu untuk soal nomor 6 coba kita bahas ya. Nah, untuk nomor 6 bentuk soalnya itu adalah 2x kuadrat sama dengan 6 min x. Nah, untuk menjadi suatu persamaan kuadrat maka semua ruas kanan itu wajib dipindah ruaskan ke ruas kiri. Supaya apa? Supaya bentuknya sama seperti 5 soal sebelumnya ya. Nah, tentunya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam pindah ruas ya. Nah, coba kita cek ya. 2x kuadrat. Nah, karena 6 ini positif di ruas kanan, ketika pindah maka akan menjadi negatif. Nah, kemudian negatif x ini karena nantinya akan pindah maka akan menjadi positif x ya. X. Kemudian 6 tadi ketika pindah maka akan menjadi negatif 6 sama dengan 0. Nah, maka bentuk 2x kuadrat sama dengan 6 min x itu bisa kita ubah menjadi 2x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Nah, itu artinya kita sama seperti 5 soal sebelumnya ya. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C nya. Berarti nilai A nya itu adalah 2, kemudian B nya itu adalah 1, dan C nya adalah min 6. Langsung kita masuk ke dalam rumus diskriminannya ya. B sama dengan B kuadrat min 4AC. B nya itu adalah 1, berarti 1 kuadrat min 4 dikali 2 dikali C nya itu negatif 6. Nah, berarti 1 kuadrat itu 1 ya. 4 kali 2 itu 8, 8 kali negatif itu negatif 48. Bertemu dengan negatif berarti positif 48, sehingga nilai diskriminannya adalah 49. Nah, karena 49 ini lebih dari 0, itu artinya akar yang akan kita dapatkan dari persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar yang berlainan ya, atau berbeda. Perlu kita ingat kembali bahwa apabila diskriminannya lebih dari 0 maka akar-akarnya berlainan atau berbeda ya. Dan apabila nilai diskriminannya sama dengan 0 maka akar-akar yang kita dapatkan pada suatu persamaan kuadrat akan kembar ya, atau sama. Dan apabila nilai diskriminannya kurang dari 0 maka akar-akar yang kita dapatkan dari suatu persamaan kuadrat tidak memiliki penyelesaian atau tidak memiliki akar ya. Itu kenapa kita tidak perlu melanjutkan untuk mencari akar-akarnya ya. Oke, kita sudah ke soal nomor 6. Berarti sekarang kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Tapi sebelum itu ini kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, soal nomor 7 sekilas sama persis dengan soal nomor 6 ya. Intinya kita harus ubah dulu bentuk soalnya ke dalam bentuk persamaan kuadrat, sehingga akan sama seperti soal-soal sebelumnya ya cara penyelesaiannya. Oke, kita menuju soal nomor 7. Kita tulis dulu soalnya ya. Nomor 7, x
kurung buka X min 6 sama dengan min 9. Oke, perhatikan betul-betul langkah per langkahnya supaya kita bisa menyelesaikan soal ini ya. Pertama kita kalikan dulu ke dalam ya. X dikali X itu X kuadrat, kemudian X dikali negatif 6 itu negatif 6X sama dengan negatif 9. Sama seperti soal nomor 6 tadi, intinya ruas kanan itu harus kosong ya. Supaya apa? Supaya bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Itu kenapa min 9-nya harus kita pindah ruaskan ke sebelah kiri dan tetap memperhatikan kaidah dalam pindah ruas ya. Berarti X kuadrat min 6X. Nah, karena negatif 9 ketika pindah ruas akan menjadi positif 9 sama dengan 0. Nah, berarti bentuk persamaan kuadratnya untuk soal nomor 7 ini adalah X kuadrat min 6X ditambah 9 sama dengan 0. Artinya nilai A-nya 1, B-nya negatif 6, dan C-nya 9. Nah, berarti kita langsung mencari nilai diskriminannya ya. Kita keluarkan dulu rumusnya ya. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4 AC. B-nya itu adalah negatif 6. Berarti negatif 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali C. C itu 9 ya. Negatif 6 kuadrat itu 36. 4 kali 1 4, 4 kali 9 36. Berarti nilai diskriminannya adalah 0. Artinya persamaan kuadrat tersebut nantinya akan memiliki akar yang sejenis atau nilai X1 dan X2 nya akan sama ya. Oke, cukup mudah ya. Sekali lagi, apabila dirasa terlalu cepat penjelasannya, silahkan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Oke, kita next ke soal nomor 8 ya. Nah, terlihat soal nomor 8, 9, dan 10 itu nampak beda dengan 7 soal sebelumnya. Nah, kalau 7 soal sebelumnya kita diminta untuk mencari nilai diskriminannya untuk menentukan jenis akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk nomor 8 di sini diketahui justru nilai diskriminannya dan kita diminta mencari koefisien ataupun konstanta untuk melengkapi bentuk persamaan kuadrat yang ada ya. Nah, ternyata nilai diskriminan juga dapat digunakan untuk melengkapi atau mencari kekurangan dari bentuk suatu persamaan kuadrat ya. Oke, nah bagaimana cara menjawabnya? Simak baik-baik ya solusinya atau step by step dari soal tersebut ya. Oke. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Untuk soal nomor 8, hal yang pertama kita buat itu adalah kita menentukan dulu nilai A, B, dan C-nya di sini ya. Di sini kita uraikan nilai A-nya berarti adalah 2, kemudian B-nya itu min 9, dan nilai C-nya itu sendiri adalah C ya, artinya belum diketahui. Masih disimbolkan dengan variabel. Sementara nilai diskriminannya sudah ada yaitu 121. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai variabel C-nya supaya bentuk persamaan kuadrat ini menjadi lengkap ya. Nah, hal yang pertama kita lakukan sama seperti soal-soal sebelumnya, kita keluarkan dulu rumus diskriminannya ya. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4 AC. Nah, karena nilai diskriminannya sudah ada yaitu 121, nah tinggal kita input saja di bawahnya ya. Upayakan dalam menjawab soal matematika itu runtun ke bawah ya. Berarti 121 sama dengan B kuadrat. Nah, nilai B nya sudah ada nih,
min 9 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 2. Nah, C-nya masih dalam bentuk C ya. Nah, berarti 121 sama dengan min 9 kuadrat itu adalah 81 ya. 4 kali 2 itu 8, 8 dikali C itu 8C, berarti min 8C. Nah, di sini tinggal kita pindah ruaskan aja ya, supaya mendapatkan nilai variabel si C-nya itu ya. Nah, berarti 81-nya ini bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kiri ya, berarti 121 dikurang 81 sama dengan negatif 8C. 121 dikurang 81 adalah 40 ya. Nah, nilainya adalah 40 sama dengan min 8C. Nah, berarti C sama dengan 40 dibagi min 8, berarti C-nya adalah min 5. Sehingga kalau kita bisa tuliskan lengkapnya, bentuk persamaan kuadrat tersebut adalah 2x kuadrat min 9x min 8 sama dengan 0. Nah, maka bentuk persamaan kuadratnya menjadi seperti ini ya. Cukup mudah ya. Oke, bisa kita lanjut ya ke soal nomor 9. Kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Nah, kita lihat di sini untuk soal nomor 9. Kalau soal nomor 8 itu kita diminta mencari nilai variabel C-nya, sementara untuk soal nomor 9 kita diminta untuk mencari nilai variabel M-nya. Dan sama seperti soal sebelumnya, nilai diskriminannya sudah diketahui. Nah, berarti cara menjawabnya pun sama modelnya ya. Oke, kita ke soal nomor 9 ya. Oke, sama seperti soal nomor 8, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya ya. Di sini A-nya berarti 1 ya. Nah, jadi secara tersirat bentuk X kuadrat itu memiliki koefisiennya 1. Nah, untuk B-nya berarti di sini adalah M ya. Berarti M. Nah, kemudian untuk C-nya nilainya 4. Diskriminannya nilainya 9. Berarti kita keluarkan dulu nih rumusnya ya. B sama dengan B kuadrat min 4AC. Nilai D-nya sudah diketahui yaitu 9. Berarti 9 sama dengan nilai B-nya berarti M kuadrat min 4 dikali A-nya 1 ya. C-nya 4. Nah, berarti 9 sama dengan M kuadrat, 4 kali 1 itu 4, 4 kali 4 16, min 16. Nah, berarti min 16 nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Kalau min pindah ruas akan menjadi plus ya, M kuadrat. Berarti M kuadrat sama dengan 9 tambah 16. 9 tambah 16 itu adalah 25. Sehingga nilai M itu adalah akar dari 25. Nah, nilai M berarti itu sama dengan 5 ya. Oke, kita next ke soal terakhir ya. Di pembahasan soal-soal tentang diskriminan. Oke, kurang lebih nomor terakhir ini sama seperti dua nomor sebelumnya ya. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita menentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Di sini A-nya itu 3, kemudian B-nya itu min 5, dan C-nya itu sendiri belum diketahui ya. Sementara nilai diskriminannya sudah ada yaitu 49. Nah, langsung saja hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita keluarkan dulu rumus diskriminannya ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Lalu kita input angka-angkanya ya. B-nya di situ min 5, berarti min 5 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikali C. Nah, C-nya karena kita sedang mencari ya. Nah, sementara nilai diskriminannya sudah ada yaitu 49, berarti kita bisa input di ruas kirinya 49.
49 sama dengan negatif 5 kuadrat berarti 25. 4 kali 3 12, 12 dikali C itu berarti 12C, min 12C. Nah, lalu sama seperti soal sebelumnya, ini kita pindah ruaskan ya ke sebelah kiri. Karena 25 di ruas kanannya positif, ketika pindah ruas ke sebelah kiri akan menjadi negatif. Berarti 49 dikurang 25 sama dengan negatif 12C. 49 dikurang 25 itu adalah 24 ya. 24 sama dengan negatif 12C. Berarti C sama dengan 24 dibagi negatif 12. Berarti C nya itu adalah negatif 2. Oke, berarti bentuk lengkap dari persamaan kuadrat soal nomor 10 itu adalah 3x kuadrat min 5x, karena C nya sudah kita dapat yaitu negatif 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk lengkap dari persamaan kuadrat soal nomor 10. Oke, cukup mudah ya untuk 5 soal ini, dan 5 soalnya tentunya jenisnya berbeda dengan part 1 sebelumnya ya. Dan Bapak yakin di sini kalian akan menambah wawasan dalam menjawab setiap bentuk soal apapun yang berkaitan dengan diskriminan. Oke, mungkin cukup ya pembahasan soal pada sesi ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silakan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.